Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala khairil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita sudah berada di penghujung kitab ini. Mudah-mudahan bisa kita selesaikan di hari ini, kemudian kita berpindah atau melanjutkan pada kitab yang berikutnya. InsyaAllah nanti kita akan menggunakan masih dengan karya beliau Al-Ustadz Yazid hafizahullah ta'ala, dengan prinsip-prinsip akidah Ahlussunnah wal Jamaah, ya, kurang lebih nyaris sama ukuran bukunya juga. Dan insyaallah tidak sulit untuk mendapatkannya, nanti bisa dikoordinir oleh teman-teman panitia, ya, untuk pengadaannya. Kita sekarang ada di halaman 271. Masih tentang keutamaan akhlak karimah. Hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan akhlak al-karimah. Halaman 271 di hadis yang kedua atau yang tengah-tengah. Akhlak yang mulia dapat menambah umur dan menjadikan rumah menjadi makmur. Sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, husnul khuluqi wa husnul jiwari ya'murani diyar wa yazidani fil a'mar. Akhlak yang baik dan bertetangga yang baik, keduanya menjadikan rumah makmur dan menambah umur. Perpaduan dua hal, akhlak yang baik dan tetangga yang baik, keduanya akan menjadikan rumah menjadi makmur, menjadi damai, menjadi tenang, menjadi nyaman, dan akan menambah umur, ya, menambah umur. Nah, ini tentu keutamaan yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Dan siapa sih di antara kita yang tidak mau memiliki rumah yang makmur, rumah yang damai? Kita semua pasti mau. Makanya dalam pepatah Arab dikatakan al-jar qabla ad-dar. Lihat dulu bagaimana tetangganya, lingkungannya sebelum beli rumah, sebelum bangun rumah. Jadi yang menjadi perhatian bukan hanya misalnya bebas banjir saja, ya, atau dekat dengan exit tol, itu bagus, ya. Tapi kalau lingkungannya tidak bagus, ya tidak akan nyaman semua itu, ya. Makanya Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala di antaranya dari tetangga yang buruk. A'udzubika min jaris su. Ya, aku berlindung kepadamu ya Allah dari tetangga yang buruk. Wa min zaujin tushayyibuni qabla al-mashib. Dari istri, dari pasangan yang membuatku beruban sebelum waktunya aku beruban. Wa min waladin yakunu alayya rabban. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari anak yang berlagak seolah sebagai majikan bagi diriku. Wa min malin yakunu alayya azaban. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari harta yang menjadi siksa bagiku. Wa min khalilin makir, dan dari teman dekat yang penuh dengan makar. Ainuhu tarani wa qalbuhu yar'ani. Matanya melihatku seakan menyayangiku, tapi hatinya terus mengintai kekuranganku. In ra'a minni hasanatan dafanaha wa in ra'a minni sayyi'atan ada'aha. Jika dia mendapati
kebaikan pada diriku, dia akan pendam kebaikan itu seakan tidak ada nilainya. Namun jika dia mendapati kekurangan pada diriku, dia akan sebar-sebarkan kekurangan itu. Yang menjadi syahid dari hadis ini adalah bagian yang pertama, yaitu Nabi SAW berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari tetangga yang buruk, ya, tetangga yang buruk, tetangga yang mengganggu, ya, mengganggu dalam hal apa saja. Dan bagian yang keduanya, akhlak yang baik. Akhlak yang baik akan menjadikan rumah itu terasa makmur, terasa damai. Bagaimana tidak? Dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha idza arada bi ahli baitinil khaira adkhala fihim ar-rifqa." Allah Subhanahu wa taala jika menginginkan kebaikan bagi satu rumah, bagi satu keluarga, Allah akan masukkan kelemah lembutan, hadirkan kelemah lembutan di dalam rumah itu, di dalam anggota keluarga tersebut, ya. Dan kelemah lembutan bukan berarti tidak boleh tegas. Tegas diperbolehkan saat memang diperlukan. Akan tetapi yang menjadi prinsip utama adalah kelemah lembutan. Dan kelemah lembutan termasuk al-akhlaqul karimah, di mana khusus terkait kelemah lembutan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang lain, "Marrifqu fi syai'in illa zana wa ma yunza'u an syai'in illa syana." Tidaklah kelemah lembutan ada pada sesuatu melainkan akan membuat sesuatu itu menjadi indah. Dan tidaklah kelemah lembutan itu dicabut, dihilangkan dari sesuatu, dari seseorang, melainkan itu akan membuat orang itu tampak menjadi tidak indah, tidak baik. Dan ini bisa kita buktikan betapa orang yang mungkin secara penampilan biasa saja, akan tetapi dia orang yang lemah lembut, orang yang ramah, ya, orang yang bersahabat dengan kaum muslimin, maka kita akan merasa nyaman dengan dia, walaupun secara penampilan dia biasa-biasa saja. Di sisi lain ada orang yang rupawan, ya, begitu tampan rupanya, jelita wajahnya, ya, tapi ternyata akhlaknya buruk. Maka ketampanannya, kecantikannya itu akan menodai semua yang dia miliki karena akhlak buruknya itu. Ya, akhlak buruknya itu akan menodai kecantikan atau ketampanan yang dia miliki. Ya. Dan mungkin ada yang bertanya di sini, bagaimana penjelasannya kok umur bisa bertambah? Ya, bukankah umur manusia itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang 60 ya 60, 50 ya 50. Ya, ini persis seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan keutamaan bersilaturahim. Ya, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba an yubsata lahu fi rizqihi wa yunassa lahu fi azarihi falyasil rahimahu." Barang siapa yang ingin dibentangkan, diluaskan rezekinya dan dipanjangkan usianya, hendaknya rajin-rajin silaturahmi. Di situ juga Nabi SAW menjanjikan usianya akan diperpanjang. Sebagaimana dalam hadis ini usianya juga akan diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal yang kita tahu namanya usia atau kematian itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Penjelasannya banyak, ya, dari para ulama, termasuk di antaranya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, bahwa proses terjadinya perpanjangan usia itu sendiri sudah termasuk hal yang Allah takdirkan. Di mana orang ini sudah Allah takdirkan nanti dalam kehidupannya dia akan jadi orang yang berakhlakul karimah. Dia akan punya tetangga yang baik. Dia akan jadi orang yang gemar bersilaturahim. Maka dengan sebab itu usianya diperpanjang. Jadi bukan usianya yang ditetapkan di Lauhil Mahfuz 50 tahun, ya. Kemudian yang di Lauhil Mahfuz itu diganti jadi 70 tahun, enggak. Proses pergantian itu pun juga sudah Allah takdirkan jauh-jauh hari. Bahwa nanti nih orang usianya akan mengalami proses pertambahan dikarenakan dia orang yang gemar silaturahim, dikarenakan dia orang yang berakhlakul karimah. Dan ini tentu merupakan hal yang kita inginkan, ya, diberi kesempatan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang orang yang baik adalah man tala umruhu wa hasuna amaluhu, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Orang yang terbaik adalah orang yang panjang usianya dan baik amalannya,
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini fadilah yang berikutnya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Allah Subhanahu wa taala telah sebutkan di dalam firman-Nya, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar berbudi pekerti yang agung. Ini pujian sanjungan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Rekomendasi dari Allah Subhanahu wa taala buat kita semua bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik yang bisa dijadikan sebagai suri tauladan. Sehingga kita tidak perlu lagi cari-cari siapa yang harus kita teladani, siapa yang harus kita ikuti. Hal tersebut, kebutuhan itu sudah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita memang benar-benar mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan mengikuti apa yang menjadi kebiasaan beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah berakhlakul karimah, ya, berakhlakul karimah. Janganlah sampai kita mengaku menjadi orang yang mencintai beliau sallallahu alaihi wasallam, tapi kita sangat jauh sekali daripada keluhuran budi pekerti yang telah beliau contohkan, ya. Jauh sekali daripada budi pekerti yang beliau contohkan. Hal ini sesuai dengan penuturan Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khuluqa. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling baik akhlaknya, diakui oleh semua orang, ya, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah manusia terbaik. Begitu pula para sahabat. Mereka adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentang baiknya akhlak para sahabat, ya, banyak sekali dalil-dalil yang menjelaskan baik daripada Al-Qur'an ataupun hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan rasanya semua keterangan-keterangan dari Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang baiknya akhlak sahabat itu rasanya sudah lebih dari cukup, ya, untuk membuat kita yakin bahwasanya para sahabat adalah manusia terbaik akhlaknya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Abdullah ibn al-Mubarak wafat pada tahun 181 Hijriah. Beliau mensifatkan akhlak yang mulia dengan mengatakan, ini definisi, ya, al-akhlaqul karimah menurut Ibnu al-Mubarak rahimahullah, bastul wajhi wa badlul ma'rufi wa kaful adza, yaitu berwajah ceria, senyum, ya. Ciri khasnya seorang muslim harusnya begitu, ya, mudah senyum, ya, ketika berjumpa dengan orang lain, ya. Dan alhamdulillah kita semakin dipermudah dengan adat kita orang Jawa, ya. Tidak susah untuk tersenyum kepada orang lain, hatta orang yang enggak kita kenal, ya. Sama yang jualan makanan di bawah kita enggak kenal, ya. Tapi alhamdulillah kita bisa senyum kepada mereka, alhamdulillah. Dan mudah-mudahan itu menjadi satu bagian daripada dakwah kita kepada mereka, ya. Bahwa dakwah kita ini bukanlah dakwah yang eksklusif, hanya untuk kelompok tertentu saja, ya. Kemudian dakwah yang katakanlah ingin menang sendiri, paling benar sendiri, ya. Kemudian dakwah yang terkesan dengan begitu menyeramkan, ya, dilabeli dengan Wahabi dan lain sebagainya. Tidak, kita tidak sebagaimana yang mereka tuduhkan, ya. Kita tunjukkan itu lewat akhlakul karimah, tidak usah banyak cakap, ya, karena mereka pun belum tentu mau mendengarkan apa yang kita katakan atau jelaskan. Cukuplah kita tunjukkan al-akhlakul karimah ini kepada kaum muslimin, biar nanti mereka sendiri yang menilai, ya, biar nanti mereka sendiri yang memahami seperti apa sesungguhnya pemahaman kita ini, seperti apa sesungguhnya dakwah yang kita sampaikan ini. Itu yang pertama, bastul wajhi, ya, berwajah ceria. Yang kedua, bazlul ma'ruf, membantu orang dengan cara yang ma'ruf atau ringan tangan, ya, mudah di dalam menolong orang lain. Jadi inisiatifnya cepat, ya. Bahkan tidak perlu diminta apalagi dipaksa, dia sudah berinisiatif sendiri untuk membantu orang lain. Dan yang ketiga, kaful adza, menahan gangguan bagi diri sendiri dan orang lain, ya. Menahan gangguan ini bisa dengan lisan juga, bisa dengan perbuatan juga, ya. Ini mencakup ke semua bagian-bagian akhlakul karimah yang kita butuhkan. Ya, kadang kita harus memberi,
kadang kita harus menahan. Apa yang kita harus beri? Kebaikan. Apa yang harus kita tahan? Keburukan kita dari orang lain. Ya, keburukan kita dari orang lain. Makanya oleh Nabi SAW sekedar menyingkirkan gangguan dari jalan dijadikan sebagai bagian daripada cabang keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa adnaha imatatul adza 'anit thariq. Dan cabang iman yang paling rendah adalah menyingkirkan hal yang mengganggu dari jalan, ya. Barangkali Bapak punya pohon yang rindang di rumah, kemudian dahannya sudah mulai masuk ke area pekarangan tetangga atau jalan raya, sudahlah ditebang. Ya, inisiatif, tidak perlu tunggu teguran dari warga atau teguran dari Pak RT, karena bisa jadi hal-hal itu mengganggu, cuman orang nggak enak untuk menyampaikannya kepada kita. Kemudian di sini dibawakan beberapa contoh akhlakul karimah pada diri salafun saleh. 1. Ikhlas dalam ilmu dan amal serta takut dari riya. Ya, serta takut dari riya. Akan tetapi ketakutan para salafun saleh dari riya itu tidak menghalangi mereka untuk terus beramal. Ya, sebagian orang salah paham atau gagal paham begitu. Ya, ketika diajak untuk melakukan kebaikan, dia enggan, dia menolak dengan mengatakan saya takut riya. Ya, saya takut riya. Tidak demikian. Kenapa? Karena seorang muslim ketika beramal itu hukum asalnya ikhlas atau riya, hukum asalnya ikhlas, ya. Kondisi asalnya itu ikhlas. Kan buktinya kalau kita ditanya, ikhlas enggak tadi ente berinfak segitu gedenya? Insya Allah ikhlas. Apa ada yang jawab insya Allah riya begitu? Kan enggak ada. Ya, itu menjelaskan kondisi asli niatan kita, ya. Ikhlas itu adalah sesuatu yang muncul belakangan. Ya, yang muncul belakangan. Dan sesuatu kondisi yang pasti, ya, itu tidak bisa disingkirkan dengan sesuatu yang sifatnya masih ragu-ragu, ya, masih spekulasi. Ya. Al-yaqinu la yazulu bisyak. Ya, sesuatu yang bersifat pasti itu tidak bisa dihilangkan, ya, diabaikan karena suatu hal yang masih bersifat spekulatif, ya, yang masih iya apa enggak begitu, ya. Misalnya saja dalam masalah kondisi thaharah kita kan juga berlaku kaidah itu, ya. Nabi SAW pernah ditanya oleh seorang laki-laki yang merasa terjadi sesuatu di perutnya, ya. Apa kata Nabi SAW? La yansarif hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Jangan dia batalkan sholatnya, ya, sampai dia mendengar suara buang anginnya atau mencium bau buang anginnya, ya. Karena si laki-laki dalam kondisi ragu-ragu. Dan kondisi asalnya toharoh, ala toharoh, dalam kondisi suci. Cuman dia ragu-ragu batal apa enggak nih? Karena mungkin gemerucuk perutnya atau lain sebagainya begitu. Wah, ini batal enggak begitu? Ya. Nah, itu kan keraguan-raguan. Sementara yang pasti terakhir kondisinya dia tadi habis wudu, ya. Nah, yang pasti ini tidak bisa dikalahkan dengan hal yang bersifat keraguan-raguan seperti ini. Al-yaqinu la yazulu bisyakin, ya. Keyakinan atau kepastian tidak bisa hilang dengan atau dikalahkan dengan suatu hal yang bersifat ragu-ragu. Sama seperti niatan. Niatan kita kondisi asalnya ikhlas. Adapun munculnya riya ini adalah sesuatu hal yang bersifat iya apa enggak, ya, ragu-ragu. Nah, sesuatu yang pasti ini tidak bisa dikalahkan oleh sesuatu yang bersifat keraguan-raguan, ya. Nah, ikhlas dalam ilmu dan beramal ini adalah ciri keimanan yang baik seorang mukmin kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun riya, ya, ciri lemahnya iman dia kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia masih mengharap balasan sanjungan dari manusia, dari selain Allah Subhanahu wa taala, ya. Dan ini penyakit yang sangat-sangat berbahaya, ya. Penyakit yang sangat-sangat mengerikan ditakutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam menimpa umat ini, bahkan melebihi ketakutan beliau, kekhawatiran beliau terhadap fitnahnya Dajjal, ya. Fitnahnya Dajjal itu dahsyat, ya. Makanya Nabi SAW mengatakan siapa yang mendengar bahwa Dajjal sudah keluar, fal yad'ani, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia menjauh, jangan sok-sokan, bisa-bisa, ya, kuat-kuat begitu saya udah ngaji sunnah begitu, ya, salah 3 kali seminggu, mana Dajjal saya temuin sini, ya, nggak bisa, ya, pasti kalah, ya. Fitnahnya Dajjal itu sangat dahsyat, ya.
Jangankan fitnahnya Dajjal, fitnahnya dukun palsu saja banyak yang keok ya. Dimas Kanjeng atau siapa itu banyak yang keok ya, ketipu penggandaan uang dan lain sebagainya. Bagaimana kalau ketemu sama Dajjal ya? Tapi fitnahnya riya kata Nabi SAW lebih dahsyat lagi. Ya, lebih dahsyat lagi. Karena fitnahnya Dajjal pertama ya hanya menimpa orang-orang yang jauh daripada keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang jauh dari amal soleh, yang jauh dari takwa, itu yang kena mereka. Ya. Adapun fitnahnya riya yang kena justru orang-orang baik. Ya. Orang-orang rajin kajian nih kayak kita nih, gampang banget kena riya, ya. Tapi jangan jadi alasan besok-besok nggak mau ngaji lagi takut riya, begitu enggak, ya. Karena kalau orang jarang beramal, yang mau diriyain apanya gitu ya. Udah nggak beramal riya lagi kan kebangetan, ya. Tapi kalau orang banyak amalnya potensi riyanya semakin besar, ya. Potensi riyanya semakin besar. Itu yang pertama. Kenapa kok fitnah riya lebih mengerikan dibandingkan fitnahnya Dajjal? Karena fitnahnya Dajjal hanya mengena orang-orang yang jauh dari takwa, ya. Adapun riya lebih sering mengena kepada orang-orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Alasan yang kedua, karena fitnahnya Dajjal itu bisa dideteksi dengan mudah. Dari tanda-tanda ya ciri-cirinya dia mengaku sebagai Allah Subhanahu wa taala, kemudian di jidatnya tertulis kafir atau kafar, kemudian matanya kenapa? Buta satu, buta sebelah. Buta satu ya, buta sebelah berarti seperapat begini ya. Seperapat ini ngelihat itu enggak. Ya buta satu. Satunya berfungsi dengan baik, satunya tidak, ya. Itu kan ketahuan ya secara kasat mata begitu. Tapi kalau riya susah deteksinya. Akhfa min dabibin nawal fi lailatin dhalma fi sahratin sauda. Lebih halus daripada langkahnya semut hitam di malam hari yang gelap di atas batu yang hitam. Bisa nggak kita cari semut dalam kondisi yang seperti itu gelapnya? Semutnya hitam, malamnya gelap, batunya juga hitam. Susah sekali, ya. Begitu halus fitnah riya menyusup ke dalam hati kita. Makanya salah seorang salaf juga mengatakan, ya, tidak ada suatu hal yang sulit sekali untuk ku lawan, ku kalahkan, ku tanggulangi melebihi ketidakikhlasan ini, ya. Setiap kali ku berhasil melawannya, ketidakikhlasan itu, riya itu, dia muncul dalam bentuk yang lain atau muncul di ibadah yang lain, ya. Selalu begitu karena memang di antara tabiat manusia itu suka dipuji, ya, suka disanjung, ya. Makanya ada riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, doa ketika dipuji oleh Allah oleh sesama manusia, ya. Dan doa itu kalau kita baca dengan pemahaman tentunya itu akan langsung meredam, ya. Hati kita yang sempat apa sih istilahnya? Terbang, ya, kalau kata orang apa? Bahasa enaknya masa terbang? Ya sempat, ya pokoknya itulah, ya. Melambung, ya. Lambung bola, ya. Tendangan lambung begitu, ya. Ya pokoknya begitulah, ya. Apa doanya? Jarang dipuji bagaimana? Ya. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun, ya. Ya Allah, jangan kau catat, jangan kau hukum aku, ya, gara-gara pujian mereka ini, ya. Jadi enggak jarang pujian orang itu menggelincirkan kita, ya. Yang tadinya aman-aman aja gitu, ikhlas-ikhlas aja, begitu dipuji sama seorang udah mulai itu, ya, keikhlasannya terganggu. Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku karena pujian mereka ini. Waghfirli ma la ya'lamun, ya. Ampuni dosa-dosaku yang tidak mereka tahu, ya. Mereka itu mau muji aku karena mereka enggak tahu jelek-jeleknya aku, ya, karena mereka enggak tahu sisi gelap diriku, sisi negatifku, dosa-dosaku kepadamu, ya Allah. Mereka enggak tahu itu, makanya bisa muji aku. Ya, seandainya mereka tahu, mereka enggak akan muji aku. Waj'alni khairam mimma yadhunnun, ya, dan jadikan aku lebih baik dari yang mereka kira. Ya, mereka mengira aku ini dermawan, jadikan aku jauh lebih dermawan. Mereka mengira kalau aku ini orang yang sangat bersahabat, jadikan aku jauh lebih bersahabat daripada yang mereka kira, ya. Nah, potongan penggalan yang pertama dan kedua tadi itu kalau kita baca dengan penuh pemahaman itu langsung meredam, ya, rasa ketersanjungan kita itu tadi, ya.
Allahumma la tu'akhidni bima yaqulun. Ya Allah, jangan kau hukum aku gara-gara pujian mereka ini. Waghfir li ma la ya'lamun. Ampuni dosaku yang tidak mereka ketahui, ya. Waj'alni khairan mimma yadhunnun, dan jadikanlah aku lebih baik daripada yang mereka kira, ya. Kemudian yang kedua, jujur dalam segala hal dan menjauhkan diri dari sifat dusta, ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala dalam Syarh Riyadhis Shalihin, ya, beliau menjelaskan makna as-sidq, ya, makna kejujuran itu apa? Al-ikhbar bima yuwafiqul waqi' qaulan wa fi'lan, ya. Mengkhabarkan sesuatu sesuai dengan realitanya, baik dengan ucapan, baik dengan perbuatan. Jadi jujur itu bukan berkaitan dengan ucapan saja, perbuatan juga iya, ya. Sebagian orang pahamnya yang namanya jujur itu ya cuma sebatas berbicara jujur saja, padahal sikap jujur juga ada, ya. Sikap jujur juga ada, ya. Kepura-puraan dan lain sebagainya itu kan ada yang jujur, ada yang dusta. Dan Nabi SAW berpesan kepada kita agar membiasakan diri dengan kejujuran, ya. Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Hendaknya kalian itu bersikap jujur, ya, karena kejujuran akan menuntun kalian kepada kebaikan, dan kebaikan akan menuntun kalian kepada surga Allah Ta'ala. Wa iyyakum wal kadhib, hati-hati dari kebohongan, kedustaan. Fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wal fujur yahdi ilan nar. Karena kebohongan akan menyeretmu kepada keburukan, sementara keburukan akan menjerumuskanmu ke dalam neraka. Wala yazalu ar-rajulu yasduqu wa yata'arra as-sidqa hatta yuktaba 'indallahi siddiqan. Dan ada orang-orang yang senantiasa jujur, berusaha untuk jujur selalu dalam ucapannya, dalam perbuatannya, sampai Allah tetapkan dia sebagai seorang siddiq, seorang yang benar-benar jujur. Orang pun mengenalnya sebagai orang yang jujur, ya. Dan sebaliknya juga ada, wala yazalu rajulu yakdzib wa yataharral kadzib hatta yuktaba 'indallahi kadzaban. Ada orang-orang yang sukanya bohong dan terus saja berusaha berbohong, hatta dalam hal-hal yang enggak perlu bohong dia bohong juga, ya. Apa yang terjadi? Yuktaba 'indallahi kadzaban, dia pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai seorang kadzab, sebagai seorang pembohong, ya. Sampai orang-orang itu kenal dia sebagai seorang pembohong, ya. Bapaknya aja nggak percaya sama dia, ya. Gimana orang lain suruh percaya sama dia, ya. Karena sudah saking seringnya bohong, terus sumpah di sana sini, janji di sana sini, ya. Seakan sumpah itu bukan suatu hal yang agung, dia umbar begitu mudahnya, hatta dalam hal-hal yang sepele yang tidak perlu bersumpah dia pun bersumpah, ya. Makanya penting bagi kita untuk membiasakan diri dengan kejujuran. Dan ya, kisah dari para sahabat, ya, banyak sekali yang menjelaskan tentang keutamaan sikap jujur, ya. Salah satunya adalah kisah tidak ikut sertanya dalam peperangan sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Dan beliau jujur kepada Nabi SAW bahwa beliau nggak punya alasan apa-apa. Tidak sebagaimana orang-orang munafik yang tidak ikut perang, ya. Mereka datang kepada Nabi SAW menyampaikan alasan ini dan itu, maaf Nabi, saya nggak ikut perang karena ini, karena itu, macam-macam. Ka'ab bin Malik, saya nggak punya alasan apa-apa, wahai Rasulullah. Ya, hanya itu saja, saya tertinggal perang, tidak ikut serta dalam perang, ya, perang Tabuk. Hingga akhirnya kita tahu dihukum oleh Nabi SAW, didiamkan, ya, dihajar, didiamkan selama pertamanya 40 hari, kemudian nambah jadi 50 hari, ya. Hukuman yang berat itu, ya. Fisiknya nggak kenapa-napa, tapi apanya yang kena tuh? Mentalnya, ya, psikisnya yang kena, ya. Dan ketika masa hukuman itu selesai, Allah pun menurunkan wahyunya yang menjelaskan tentang pertaubatan Ka'ab diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ka'ab bercerita hadis yang panjang, ya. Padahal saya itu, kata dia, kata Ka'ab radhiyallahu taala, utitu jadalan. Saya itu sebenarnya orang yang dikaruniai oleh Allah kemampuan bersilat lidah, ya. Artinya kalau saya bohong pasti Nabi percaya, ya. Pasti Nabi SAW nggak akan mencurigai saya bahwa saya ini bohong mengada-ada alasan. Tapi saya nggak lakukan itu karena saya yakin Allah juga tahu, ya. Nah, walaupun akhirnya harus menghadapi hukuman yang sangat berat, ya, akan tapi tetap berakhir pada hal yang baik, ya. Dinyatakan taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan Nabi SAW mengatakan, wa qulil haqqa walau kana ala nafsik, ya, sampaikanlah kebenaran walaupun merugikan dirimu, ya, walaupun merugikan dirimu, ya. Kalau handsball bilang, ya, jangan, enggak, ya, ini, ya. Padahal jelas ini, ya, handsball bilang aja, ya. Toh enggak kenapa-napa kalau kita kan main futsal cuman buat senang-senang aja, ya. Enggak ada hadiah yang sedang kita kejar juga, ya. Kalau dalam hal kayak gitu aja nggak bisa jujur, bagaimana? Yang ada hadiahnya nanti, ya. Yang cuma persahabatan aja nggak bisa jujur, apalagi yang kompetisi sesungguhnya. Kemudian yang ketiga, bersungguh-sungguh dalam menunaikan amanah dan tidak khianat. Ya, sebagaimana ini dicontohkan oleh para khulafaur rasyidin juga di dalam memikul amanah yang dipercayakan kepada beliau-beliau radhiyallahu anhum jami'an, ya. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Kemudian Umar bin Khattab apalagi terkenal dengan keadilannya, ya, di dalam memimpin kaum muslimin. Begitu juga Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib dan semuanya, ya. Bersungguh-sungguh di dalam menunaikan amanah dan tidak khianat, dan ini ciri jauhnya seseorang dari sifat kemunafikan. Karena di antara yang sifat yang begitu khas, ya, lekat dengan orang-orang munafik adalah tidak pandai menjaga amanah, ya. Wa idza tumina khana. Dia itu kalau diberi amanah akan mengkhianati. Artinya kalau sampai hal ini tidak ada pada diri seorang, berarti dia selamat dari sifat kemunafikan, ya. Keempat, menjunjung tinggi hak-hak Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Berusaha meninggalkan segala bentuk kemunafikan, ya. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala, masyaallah, seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam saat Umar masih hidup. Tapi ternyata masih mengkhawatirkan kalau dirinya termasuk orang munafik, ya. Siapa sahabat yang dipercaya memegang daftar nama munafik oleh Nabi SAW? Ya, Amr bin As, ya. Tapi nanti bisa dikoreksi kalau salah, ya. Dipercaya oleh Nabi SAW untuk memegang daftar nama orang munafik, ya. Kemudian Umar pun mendatangi sahabat tersebut. Nah, mendatangi sahabat tersebut dan bertanya apakah namanya ada di dalam daftar itu. Bukan sekedar ingin tahu, tapi ada kekhawatiran, ya, ada kekhawatiran. Padahal jelas-jelas dia sudah dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, ya, saat Nabi SAW masih hidup. Tapi ada rasa ketakutan itu, kekhawatiran itu, ya. Kemudian disampaikan bahwasanya nama beliau tidak ada dalam daftar tersebut, ya. Seorang Umar bin Khattab, khalifah yang kedua, seorang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, termasuk 10 orang yang dijamin masuk surga oleh Nabi SAW, ternyata masih mengkhawatirkan adanya kemunafikan dalam dirinya, ya. Nah, kita nggak pernah rasa khawatir kayak gini muncul dalam diri kita, ya. Padahal iman kita jelas jauh daripada Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Tentu ini menjadi satu pengingat bagi kita semua, ya. Menjadi teguran bagi kita semua, hendaknya jangan terlena dengan apa yang sekarang sudah kita miliki, amal soleh yang sudah kita lakukan. Itu semua belum ada garansi akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya Al Hasan Al Basri rahimahullahu taala mengatakan al-mu'min jama'a baina al-amrayn, ya. Seorang mukmin itu akan menggabungkan dua perkara, melakukan dua perkara sekaligus, ya. Beliau mengatakan al-amal wal khauf. Seorang mukmin akan melakukan dua hal sekaligus. Dia akan terus beramal sambil tetap merasa khawatir, ya, kalau amalnya tidak diterima, kalau ada cacat kekurangan pada ketaatan dia kepada Allah. Adapun orang munafik, kata beliau, ya, jama'a bainal isaati wal aman, menggabungkan dua perkara yang sebaliknya. Dia melakukan keburukan tapi tenang-tenang saja, tapi aman-aman saja, merasa aman-aman saja, biasa-biasa saja, seakan semuanya baik-baik saja. Kayaknya kita kesini gitu, ya. Udah amalnya sedikit, maksiatnya jalan, santai-santai aja, ya. Harusnya jangan begitu, ya. Mulai sering muhasabah, ya, mulai sering evaluasi tentang kesalahan-kesalahan dan kekurangan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, lembut hatinya, banyak mengingat kematian, akhirat, serta takut terhadap akhir kehidupan yang jelek, su'ul khatimah. Itu termasuk Umar tadi radhiyallahu taala. Itu kan satu kekhawatiran kalau akan mengakhiri hidup dalam keadaan yang jelek. Hanzalah radhiyallahu taala anhu, ya,
juga mengatakan demikian, nafaqah Hanzalah, nafaqah Hanzalah. Hanzalah sudah munafik, Hanzalah sudah munafik. Ngomong sendiri dia. Sampai dijumpai oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu, dan Abu Bakar pun kaget, apa-apaan kamu Hanzalah kok ngomong kayak begitu? Ada apa gerangan kamu sampai berbicara seperti itu? Kata Hanzalah, saya ini kalau sedang bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, itu surga dan neraka seakan-akan tampak jelas di hadapan mata saya. Keimanan saya membumbung tinggi saat saya sedang bersama Nabi SAW. Tapi kalau saya pulang, ketemu anak, ketemu istri dan seterusnya, semua itu terasa mulai pudar sedikit demi sedikit. Ya, apa itu kalau bukan kemunafikan? Kata Hanzalah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, kok kondisinya beda lagi sama Nabi, imannya bagus. Begitu ninggalin Nabi, imannya merosot. Ya, kata Abu Bakar, demi Allah saya juga merasakan hal yang sama wahai Hanzalah. Ya, kita juga merasa begitu, ya. Kalau lagi di majelis ilmu udah paling soleh dia rasanya, ya. Begitu keluar masjid aja tuh, udah mulai tuh rontok dikit-dikit tuh kesolehannya, ya. Mulai berkurang dikit-dikit soleh begitu keluar dari masjid nanti, ya. Saya juga merasakan hal yang sama, kata Abu Bakar. Ya, mari kita konsultasikan hal ini kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sampai sebegitunya beliau, subhanallah, ya. Begitu sensitifnya hati beliau radhiyallahu ta'ala anhu, ya. Jadi hati semakin baik itu semakin sensitif, ya. Semakin peka terhadap kekurangannya, ya. Tapi hati yang sudah rusak, ya tidak akan bisa merasa apa-apa, ya. Makanya Ibnu Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu pernah didatangi oleh seorang Yahudi, ya. Dan Yahudi ini mengatakan, kondisi kami ini lebih baik daripada kalian orang-orang yang beriman. Kata Ibnu Mas'ud, kok bisa begitu? Iya, kalian itu dalam sholat kalian masih diganggu saja sama setan. Ya, kami dong nggak pernah diganggu sama setan. Ya, katanya orang Yahudi ini. Katanya Ibnu Mas'ud apa? Wa ma yasna'u syaitan fi baitin kharib. Ya, memang apa yang bisa dilakukan oleh syaitan terhadap yang rumah sudah hancur? Ya, kalian itu udah nggak punya iman, diganggu juga nggak ngefek apa-apa. Udah rusak kalian itu. Ya. Nah, kalau kami nih diganggu ya karena masih bagus imannya begitu. Jadi berpengaruh sekali, ya. Baik tidaknya kualitas iman seseorang terhadap sensitivitas hatinya di dalam merasa kekurangan-kekurangan itu pada dirinya kepada Allah Ta'ala. Maka setelah menjelaskan perihal tadi kepada Nabi SAW, maka Nabi SAW pun mengatakan, ya, innaha sa'atan ya Hanzalah, law tadumuna ala ma kuntum alaihi la safatkumul malaika fi turuqikum wa fi furusikum walakinnahu sa'atan ya Hanzalah. Seandainya kamu bisa mempertahankan kondisi imanmu di mana saja kamu berada, sama seperti saat kamu berada bersamaku, pasti malaikat akan mengucapkan salam, menjabat tanganmu dimanapun kamu berada, di jalanan, di tempat hidupmu, dimanapun. Akan tetapi yang namanya keimanan itu ada kalanya naik, ada kalanya turun. Itu hal yang normal, hal yang wajar terjadi, ya. Tapi yang menjadi syahid daripada cerita atau riwayat ini adalah betapa sensitifnya hati para sahabat saat merasa hal yang tidak beres terjadi pada dirinya, ya. Ada hal yang tidak beres pada dirinya. Ya, dan Hanzalah juga kalau nggak salah yang berhari-hari menangis terseduh-seduh, tidak keluar rumah karena diturunkannya firman Allah Subhanahu wa taala, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabiyyi wa la tajharu lahu bil qawli kajahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, jangan kamu tinggikan suaramu di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ayat ini kan juga tertulis ya di depan pintu makam beliau sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan jangan kamu panggil beliau SAW dengan nama terangnya sebagaimana kamu memanggil temanmu sebagian yang lain. Jadi kan nggak ada sahabat yang manggil namanya langsung. Istri beliau, mertua beliau, menantu beliau memanggilnya dengan sebutan apa? Rasulullah semuanya, ya. Antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Ya, bisa-bisa perbuatan itu tadi meninggikan suara di hadapan Nabi SAW dan memanggil beliau dengan nama terangnya akan membuat amal soleh kalian gugur semuanya sementara kalian tidak menyadarinya. Dan Hanzalah ini seorang yang memang tipikal suaranya tinggi, aslinya tinggi, ya. Bukan tinggi meninggikan, beda, ya. Ada yang memang suaranya aslinya tinggi, ada yang ditinggi-tinggikan, beda. Kalau dia aslinya tinggi, membaca ayat ini, ya, diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ngerasa ayat ini sedang menegur dirinya. Ya Allah, suara saya selalu tinggi kalau bicara sama Nabi SAW. Sementara di akhir ayat ini Allah mengancam yang tinggikan suaranya kepada Nabi SAW
amalannya akan gugur semuanya. Merasa seakan-akan ayat itu sedang ditujukan bagi dirinya, padahal bukan buat dirinya. Ya, lihat subhanallah sensitivitas hati seorang sahabat Nabi SAW yang memang sangat baik. Makanya Ibnu Mas'ud mengatakan fa innahum abarrun nasi quluban. Sahabat itu memang adalah orang-orang yang paling baik hatinya, ya, paling bersih hatinya. Kemudian 7, banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berbicara yang sia-sia, tersenyum kepada sesama. Tawadhu', rendah hati. Rendah hati, rendah diri beda ya. Kalau rendah diri itu lebih ke apa? Ketidakpercayaan diri ya. Ini benar, rendah hati ya, rendah hati dan tidak sombong. Banyak bertaubat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala baik siang maupun malam. Bersungguh-sungguh dalam takwanya kepada Allah, tidak mengaku-ngaku sebagai orang yang bertakwa, serta senantiasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk dengan aib sendiri dan tidak sibuk dengan aib orang lain, serta selalu menutupi aib orang lain. Senantiasa menjaga lisan mereka, tidak suka ghibah, menggunjing sesama muslim, pemalu, dan malu ini adalah akhlak Islam sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna likulli dinin khuluqan wa khuluqul islamil haya'u." Masing-masing agama itu punya akhlak, dan akhlak agama Islam yang sangat khas dengannya adalah malu. Dan Nabi mengatakan dalam hadis yang lain, "Al-haya'u la yati illa bi khair." Sifat malu itu tidak akan mendatangkan melainkan semata-mata hanya kebaikan. Tentu malu yang pada tempatnya. Malu untuk melakukan kejelekan, malu untuk melakukan kemaksiatan, bukan malu untuk melakukan kebaikan. Ya, diminta untuk adzan, malu kamu aja. Ya, sodor-sodoran ya. Diminta untuk ngimamin padahal punya kemampuan ngimam, malu nggak enak. Ya, bukan ini malu yang dimaksud. Ya, malu yang dimaksud adalah malu yang menghalangi seseorang untuk melakukan kejelekan atau kemaksiatan. Taib, silakan dikemanakan adzan. Taib, kita teruskan. 14, banyak memaafkan, bersabar pada orang yang menyakitinya. Ya, ini diantaranya adalah kisahnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ketika peristiwa fitnah ya terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Insyaallah sudah maklum ya dan masyhur kisah ini. Ya, bagaimana beliau memaafkan Mistah, seorang kerabat yang ikut menyebarkan fitnah terhadap putri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Banyak bersedekah, dermawan, menolong orang yang susah, tidak bakhil, tidak pelit. Ya, sahabat Abu Bakar, sahabat Umar, Utsman, kemudian Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Ya, misalnya saja dalam perang Tabuk, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu berinfak 1000 dirham. Ya, 1 dirham saja kalau sekarang itu senilai dengan 4 juta sekian rupiah ya, dikali dengan 1000, dan itu bukan hari ini tapi 14 abad yang lalu ya, 14 abad yang lalu. Itu merupakan jumlah yang sangat besar sekali ya, jumlah yang sangat besar sekali. Tidak hasad ya, tidak berburung sangka kepada sesama muslim, berani mengatakan kebenaran dan menyukainya ya, walaupun itu tidak menguntungkan dirinya sendiri. Dan sebagai akhir dari pembahasan ini, penulis bawakan firman Allah Ta'ala, "Khudhil afwa wa'mur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin." Jadilah engkau sebagai pemaaf dan suruhlah engkau mengajarkan yang ma'ruf dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Jangan pedulikan mereka, jangan diambil hati, jangan diambil pusing ya. Orang-orang yang seperti itu akan selalu ada ya. Ini pesan dari beliau mengutip firman Allah Subhanahu wa taala. Banyaklah memberikan maaf, banyaklah memberikan pemakluman, karena mereka mungkin bersikap demikian kepada kita yang berada di manhaj salaf, itu kebawa hasutan orang-orang yang tidak suka terhadap berkembangnya dakwah ini ya. Mereka itu hanya korban penyesatan informasi saja, sehingga tidak perlu kita ambil hati ya. Kemudian apalagi sampai tidak suka kepada mereka, banyak-banyaklah memberikan maaf atau pemakluman dan teruslah memerintahkan hal yang baik. Al-Hafidz Ibnu Katsir setelah menuturkan banyak pendapat ulama salaf, dia berkata, sebagian ulama salaf berkata bahwa manusia ada 2 macam, manusia yang baik dan manusia yang jahat. Yang dari manusia yang baik terimalah kebaikannya, jangan memaksa di luar kemampuannya dan jangan mempersulitnya. Adapun manusia yang jahat maka perintahkanlah untuk berbuat baik, dan jika dia tetap berbuat sesat dan kebodohan maka berpalinglah darinya. Semoga yang demikian itu akan menolak menghentikan kejahatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Idfa' billati hiya ahsan
nahnu a'lamu bima yasifun. Tolaklah perbuatan buruk itu dengan cara yang ahsan. Ahsan itu bukan sekedar baik, tapi lebih baik, ya. Tapi lebih baik. Kami lebih mengetahui apa yang mereka sifatkan. Wa qur rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi ay yahdurun. Allah juga berfirman, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah idfa' billati hiya ahsan, ya. Kemudian Allah juga berfirman, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun fasta'iz billah innahu huwas sami'ul alim. Dalam ayat-ayat di atas Allah memberikan petunjuk untuk mempergauli orang-orang yang berbuat maksiat dengan sesuatu yang lebih baik. Yang demikian akan mampu menghentikan dia dari kemaksiatannya itu dengan izin Allah. Oleh karena itu Allah berfirman, fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka dengan itu apabila ada orang di antara dirimu dengannya permusuhan, seakan-akan dia adalah teman sejati, ya. Dan seterusnya sampai pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa athbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, iringilah perbuatan yang jelek dengan kebaikan, niscaya kebaikan itu akan menghapus kesalahan, dan bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang mulia. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai kita alhamdulillah dari buku beliau ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan tentunya menjadi catatan yang terbaik bagi beliau di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebelum diakhiri, barangkali ada yang ingin ditanyakan, dipersilahkan. Sampai di sini dulu kajian kita di kesempatan hari ini. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita teruskan dengan kitab yang baru di pertemuan berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.